أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهد خليفته وسلم. أما بعد. Para kiai, para tuan guru, wabil khusus yang sudah saya anggap sebagai guru saya sendiri, Kiai Haji Muhammad Jailani hafizahullah. Begitu juga para guru, semoga dalam ridho Allah. Saya juga berguru sama orang dari bapaknya. Beliau ini guru saya. Tapi walaupun beliau guru, masih saja mau duduk di bawah saya. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Mohon izin sul adab. Salah satu amalan yang diturunkan guru saya, datang ke satu tempat, ziarahi orang yang hidup dan yang sudah wafat. Tapi di kalangan orang awam, ziarah cuma ke orang wafat. Padahal yang lebih afdal yang masih hidup. Ziarah kepada yang hidup menambah ilmu. Ziarah kepada yang wafat menambah syahdu, ya, membuat hati lembut. Maka orang-orang yang kalbunya keras itu adalah orang-orang yang tidak pernah mendekat kepada kubur. Maka beruntunglah ayuhal kuburiyun. Ya, jadi kita ini dituduh kuburiyun, itu antum hebat. Karena Nabi mengatakan zurul kubur, ziarahilah kubur. Jadi kita ini sudah dicap jadi kuburiyun, kita terima aja ya. Hadirin hadirat yang berkah Allah, memperteguh akidah Ahlussunnah ada dua macam. Saya mau konfirmasi dulu macam yang mana. Pertama, memperteguh ke dalam diri, itu dengan tasawuf. Yang kedua, memperteguh keluar diri, mempertahankan ketika diserang orang, itu ilmu akidah. Mau yang mana? Tasawuf atau yang akidah? Akidah, dua-duanya. Tamak sekali. Mau yang berantem atau yang adem? Dulu di negeri Banjar ada Syekh Datuk Kalampaya. Nama beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar bin Abdullah Al-Banjar. Beliau lama di Makkah, mulazamah kepada seorang waliullah di Madinah, juga mengambil ilmu kepada khalifah waliullah itu namanya Syekh Abdul Somad Al-Falebari. Nama wali Allah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad. Makanya orang Banjar identik dengan rotib saman atau tawasul samani. Sampai sekarang masih pakai, masih ya, masih hidup lagi, masih, alhamdulillah. Syekh Muhammad Arsyad pulang, dia nulis beberapa buku. Ada Sabilul Muttaqin, Sabilul Muhtadin, ada tentang fikih, ada tentang akidah. Waktu saya sedang mengambil S2, saya meneliti kitab-kitab ulama yang belum diterbitkan, yang masih tulisan tangan, namanya manuskrip atau bahasa Arabnya makhtutat. Saya masuklah ke perpus yang jarang dikunjungi oleh mahasiswa, oleh peneliti.
di lantai 4 dulu di Jakarta, kita kemudian menemukan ada manuskrip yang disalin oleh murid-murid Datuk Kalampayan. Kitab-kitab beliau Sabilul Muhtadin. Beliau, saya ingin tahu nih akidah apa yang diajarkannya, fikih apa yang beliau terapkan. Ternyata beliau berakidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau berfikih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau bertasawuf tariqah Samaniyah, Al-Khalwatiyah, Al-Qadiriyah, An-Naqsyabandiyah, bahkan juga Syaziliyah. Di situ saya kemudian berpikir panjang. Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pulang dari Makkah, pulang dari Madinah, tanah haram, pulang-pulang tidak membid'ah-bid'ahkan orang di kampung, tapi dia mempertahankan apa yang diajarkan dulu oleh ayahandanya. Di kampungnya sudah ada mazhab Syafi'i. Ternyata dulu dia juga mengambil mazhab Syafi'i di Mekah dan Madinah. Beliau juga berguru berakidah Asy'ariyah, itu diajarkan juga di kampungnya. Pulang-pulang ternyata akidahnya sama dengan akidah orang Makkah dan Madinah. Apa maksud saya? Akidah orang-orang Makkah Madinah terdahulu tidak lepas dari akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa tanda-tandanya? Diajarkan, didendangkan, ditaklimkan kajian sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Sampai hari ini masjid-masjid yang dikembangkan oleh orang-orang kampung beliau atau keturunan-keturunan beliau yang kita sebut orang Banjar, pasti sebelum subuh atau sore-sore ada orang mendendangkan Allah wujud, qidam, baqa ataupun sejenisnya. Cuma sayang, belakangan mulai muncul orang pulang juga dari Madinah, pulang juga dari Makkah. Lain cerita, lain kalam yang disampaikan. Dulu mereka mengatakan akidah sama, sekarang mereka mengatakan Mekah tidak ada di Mekah begini, tidak ada di Madinah begini. Ternyata Kiai Haji Muhammad Jailani adalah salah satu saksi. Di Mekah, di Madinah masih ada guru-guru tahun 80-an yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Mungkin itu masa terakhir ya Pak Kiai, masa-masa terakhir, sampai kemudian mufti dari kelompok yang sangat ekstrim itu mau fatwakan kafir, halal darah, kira-kira begitu terhadap guru-guru besar kita. Salah satu yang menjadi korban mereka, korban pembulian, adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau tadi diceritakan waktu saya berkunjung ke kediaman Pak Kiai Muhammad Jailani, adalah keluarga muallimin, keluarga taklim yang mengajar di Mekah dari masa ke masa. Beliau dari ayahandanya, dari njitnya, dari kakeknya. Tapi kemudian oleh para askar-askar yang jahil, beliau ketika ngajar dibentang. Ya. Akhirnya beliau pun karena tidak ingin terjadi khilafiyah, tidak terjadi mukhasamah, beliau menghindar, mundur. Maka kajian sifat 20 yang dulu pusatnya di Makkah, pusatnya di Al-Masjidil Haram, pusatnya dulu di Masjid Nabawi, sekarang sudah pindah ke negeri kita ini. Ya. Jadi yang diajarkan tuan guru kita ini tidak lepas dari warisan ulama Mekah lama, tapi di Mekah sudah tiada. Paling cuma ada diam-diam jauh dari Masjidil Haram.
ramai sedikit dibubarkan oleh syurtah, ya, polisi syariah. Namanya polisi syariah tapi tak faham syariah. Susah sekarang mau ketemu Sayyid Fulan, Syekh Fulan, susah. Betullah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iman dari Madinah akan keluar, ya rizu, akan keluar seperti ular keluar dari kulitnya, dari sarangnya. Tapi nanti ada masa iman itu akan kembali. Semoga sebagian besar kita diizinkan Allah untuk menyaksikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak? Mau, ya. Jangan dikira pandemi ini musibah semata. Pandemi ini bagi sebagian ahlul haqiqah itu mengobati juga. Kenapa setiap kali mereka ke Mekah mereka sedih? Kenapa Mekah begini? Setiap kali mereka ke Madinah mereka sedih. Kenapa di Madinah sekering ini? Rohaninya tidak nyaman. Kita mau ziarah dibentak, haram, haram ya haji, haram. Ini korban-korban yang ketawa nih korban, ya. Ya haji haram. Haram-haram bapakmu. Sebel kita, kesel kita jadinya. Saya setiap kali umrah, saya sedih Pak melihat itu. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, kita mau menghilangkan kesal, kok malah kita kesal di hadapan Nabi SAW kepada orang yang katanya menunggui, menjagai kuburan Rasulullah SAW. Maka mending kita nggak ketemu mereka. Lebih baik kita tidak berpolemik dari mereka daripada kita konflik. Karena tidak pantas seseorang menyimpan kemurkaan di hatinya, emosi di hatinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak usah khawatir, ya. Setiap 100 tahun Allah yab'ats li hadhil ummah may yujaddid laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan, Allah akan utus pada umat ini siapa orang yang dia akan mentajdid, memperbaharui untuk umat ini agamanya. Ini zaman kita. Jangan bernostalgia lama lagi. Dulu, itu dulu. Di zaman Syekh Muhammad Arsyad, beliaulah mujaddidnya di negeri kita. Di zaman ini kita harus segera mengambil estafetnya. Jangan tidur lagi. Santri-santri jangan malas lagi. Jamaah jangan bermalas-malasan lagi. Ada majelis kita hidupkan. Ada ulama kita buat pesantren Ahlus Sunnah kita sokong kuat-kuat. Ada orang buat maulid, kita kuatkan, kita support mereka. Karena maulid, tanya Pak Kiai Muhammad Jalani, boleh nggak maulid terang-terangan di Mekah Madinah Pak Kiai? Nggak boleh. Di waktu Pak Kiai ngaji dulu tahun 82 sampai tahun 95, pernah maulid nggak di Masjidil Haram? Nggak pernah maulid di Masjidil Haram. Tapi kalau cerita guru tua, dulu maulidnya di mana? Di Masjidil Haram. Berabad-abad lamanya dulu maulid di Masjidil Haram. Sekarang tidak boleh. Kata kawan, maulid itu dari Syiah. Syiah mana? Syiah apa sih beh? Mana ada Syiah buat maulid seperti kita? Ada nggak? Nggak ada. Coba antum cari kalau ada Syiah buat maulid pakai kitab Barzanji, pakai Simtid Duror, ada nggak? Nggak ada. Syiah lebih ramai buat Asyura 10 Muharram, maulid mah tidak. Kata mereka yang pertama buat maulid itu kelompok Syiah Qaramitah atau Syiah yang dulu bangun Al-Azhar lama. Apa jawaban kita? Anda tidak mengerti sejarah, ya? Atau Anda sengaja menutupi sejarah? Nah, jangan-jangan yang kedua. Kalau yang pertama kita maklumi,
Kalau yang kedua namanya khianat. Masa sudah tertulis di kitab dia nggak bisa baca kitab? Kita aja bukan orang Arab baca kitab, kok masa dia orang Arab nggak bisa baca kitab? Ya? Kalau Habib, oh jelaslah ada Arab-Arabnya. Hidungnya maju ke depan, kalau kita maju ke belakang. Di dalam banyak kitab, Tarikhul Islam, kitab banyak sekali ditulis, karya Imam, ada Tarikh Khulafa, banyak sekali. Kitab Imam Ibnu Katsir dan lain-lain menyebutkan seorang sultan yang adil, namanya Sultan Al-Muzaffar. Cuma ada yang mereka menyebutkan kisah ini, ada yang tidak. Sultan Al-Muzaffar itu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di samping kita Kiai Muhammad Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir punya murid, disuruh membimbing Sultan Al-Muzaffar. Siapa Sultan Muzaffar ini? Ternyata beliau adik ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga merupakan murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau melihat semangat jihad sudah hancur, sudah turun. Kita ini yang bertasawuf dituduh tidak suka jihad karena kita nggak suka ngebom. Emang ngebom jihad? Emang ada di hadis Nabi ngebom? Coba tanya kepada sahabat-sahabat, ya? Tanya kepada ahli hadis, adakah jihad namanya bom bunuh diri? Ada nggak? Nggak ada. Itu bid'ah dalam jihad. Nggak ada jihad namanya bom bunuh diri. Itu bid'ah. Jangan salah-salah jihad. Maka kita mengimbau kepada saudara-saudara kita yang sangat semangat jihad, ayo belajar fikih jihad sama-sama, ya. Fikih jihad itu ada sanadnya. Dulu yang membangun negeri ini itu semua mengerti fikih jihad. Sekarang mereka udah buat negeri ini, terus antum kalian mau hancurkan. Nggak tahu terima kasih namanya, ya. Oh, kita mau buat daulah Islam. Emang mudah buat daulah Islam? Bertahaplah, Rasulullah pun bertahap. Apakah ada orang berani berhasil membuat daulah Islam dengan bom bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada kawan, ya, nggak ada sahabat, nggak ada. Sultan Muzaffar akidahnya Asy'ari, Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Beliau panggil para ulama, wahai tuan-tuan syekh, apa yang nak kita buat? Ini orang semuanya malas berjihad. Apa kata para ulama? Kita buat maulid Nabi. Ceritakan kisah Nabi berjuang. Ceritakan kisah Nabi dari sebelum lahir sampai lahir kembali. Akhirnya Sultan Al-Muzaffar menyetujui. Beliau mengeluarkan setiap tahun 300.000 dinar untuk acara maulid setiap tahun. Itu diputar tuh. 300.000 dinar berapa duit itu? Kita nggak tahu, tapi efeknya apa? Sultan Muzaffar Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan perang salib. Jadi perang salib itu berkah maulid. Bisa kita menangkan di zaman itu berkah maulid. Ahlus sunnah, bukan buatan Syiah Fatimiyah atau Syiah Karamita, bukan. Itu siapa nama sultannya tadi? Sultan Al-Muzaffar, murid seorang ulama yang bermazhab dua. Syekh Abdul Qadir Jilani mazhabnya Hanbali dan Syafi'i. Jadi dia berfatwa dua mazhab. Kita satu mazhab belum beres sudah bilang tidak perlu bermazhab. Kitab kecil, matan takrib pun belum beres, ya. Baru hijrah sudah bahas ta'addud.
Tahu ta'addud? Bukan ngudud, bukan ta'addud, zawaj. Aksar min wahid. Baru hijrah sudah bahas poligami. Baru hijrah udah bahas jihad. Jihad di kitab fikih ditaruh di belakang. Ngerti dulu bab taharah, ngerti dulu bab mengenai sucinya darah orang beriman, baru bahas bab jihad. Maka dulu waktu Syekh Ahmad Thayyib diminta oleh Presiden Mesir As-Sisi, dia jenderal tuh, ya, militer. Tuan Syekh, itu hapus tuh bab jihad dari Al-Azhar. Kata si jenderal yang jadi presiden. Apa kata Syekh Ahmad Thayyib? Syekh Ahmad Thayyib tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa kata beliau? Pak jenderal, Pak presiden, urusan kamu urus sendiri. Urusan kami memahamkan umat agama. Kami tahu kapan bab jihad harus diajarkan. Gak usah kalian recoki. Langsung diam itu presiden. Begitu kekuatan Syekhul Azhar di sana. Kalau syekh kita nggak bisa begitu ya. Hadirin hadirat, alim ulama, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi dulu dari generasi ke generasi, jika orang pulang dari Mekah Madinah, akidah yang diajarkan sifat 20. Sekarang kalau pulang Madinah yang diajarin apa? Membatalkan sifat 20. Kata dia, di Mekah tidak ada yasinan. Nah, gak nyambung kan? Orang bahas 20 dia bahas yasinan. Di Mekah kapan? Di Mekah sekarang apa di Mekah dulu? Ya. Jadi kita jangan tertipu oleh kata-kata seperti itu, ya. Giliran bab enggak kunut ikut Mekah. Giliran bab sifat 20 ikut Mekah yang sekarang. Giliran taraweh 20 rakaat enggak ikut Mekah. Di sini berapa tarawehnya, Guru? 11. 20. Wah, top buat antum ya. Berarti kiainya tidak ikut umat, umat yang ikut kiai. Kalau pengurus masjid kan nanyanya ke jamaah. Jamaah 11 apa 20? Kata jamaah pemalas. Kasalan, kasul. Pemalasnya bukan main. 11 aja. Ya, benar. Isi hati antum semua itu. Benar ya? Lama amat 20. Emang begitu. Emang sholat suka-suka kita. Emang kalau kita bilang malas jadi 11. Kalau bab ibadah nanya jamaah, nanya pengurus, atau nanya ulama, atau baru nanya ulama dong. Ya, ini kan udah dekat-dekat Ramadan nih. Masjid-masjid yang Ahlus Sunnah tolong kembalikan lagi ke 20. Mau? Ini Pak pengurus ada nih beberapa ya. Kayaknya mau debat dulu nih di kompleknya. Tengkar dulu kayaknya nih. Tapi daripada tengkar ya sudahlah. Enggak sholat tarawih, yang penting sholat isya. Nah, ini kalau bahas Ahlus Sunnah yang begini-gini nih. Orang pulang Madinah sekarang, pulang Mekah yang diajarin apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dulu ulama berabad-abad kalau pulang yang diajarin Allah wujud qidam baqa. Antum ikut yang mana? Kan sama-sama Madinah. Yang dulu nggak ada gelarnya, kalau sekarang ada gelarnya. LC. Lulusan corona. Antum tega amat sih. Itu namanya ngenyek. Ntar aneh laporin ya. Biar dibully. Baik. Ini kalau bahas sejarah ya. Sekarang itu sejarah, udahlah.
Sekarang bahas kita untuk memperteguh akidah Ahlus Sunnah. Belajar sifat 20 susah sekali. Tidak banyak ulama yang bisa menjelaskan secara gamblang. Maka dalam banyak kajian saya meringkas menjadi 2. Dari surat Al-Ikhlas, mungkin sudah ada yang mengikutinya lewat rekaman-rekaman yang ada. Tapi supaya lebih sah belajar sifatnya, belajar tauhidnya, tauhid surat Al-Ikhlas, maka di situ ada 2 tauhid. Pertama, tauhid ahadiyah. Apa arti tauhid ahadiyah? Meyakini bahwa Allah ahadun fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi asma'ihi. Allah itu esa, tunggal. Kalau esa, ahad, itu tidak ada saninya. Kalau tunggal tidak ada 2. Kalau al-wahid masih ada as-sani. Tapi kalau ahad nggak ada pakai waw, pakai alif. Itu artinya ketunggalan. Tidak ada lagi setengah, tidak juga ada tambahan 1/2, apalagi jadi 2, jadi 3. Allah itu dulu sendiri, itu ahad. Ahad itu juga berarti sendiri. Allah itu tidak bersama yang lain. Itu makna ahad, la syarikalah. Saya mau tanya, Allah ahad itu berubah-ubah gak? Kalau dia berubah-ubah, dia namanya Allah atau bukan? Hah? Kullu mutaghayyirin hadithun. Atau dibalik, kullu hadithin mutaghayyir. Sama itu. Setiap yang berubah-ubah itu dicipta. Allah tidak berubah-ubah. Maka dia bukanlah dicipta, tapi dialah yang mencipta. Ini Guru Mahmud dulu lahirnya sebesar ini. Pernah kecil ya? Oh pernah kecil, lebih kecil dari ini. Iya, kalau sebesar ini kasihan maknya ya. Saya senang kalau ngeliat beliau itu habis baca Quran tuh segera gerak. Ya, asik aja ngeliat ya. Seakan-akan Syekh Minshawi dan gurunya hidup lagi ya. Itu baca Quran orang Mesir yang dulu baca begitu. Karena orang Mesir ini ke Sungai Nil, mereka lebih syahdu baca ayat. Dibawalah tadi itu ya. Kita nih dulu pernah kecil, benar guru ya, kirain guru langsung sebesar ini. Kecil menjadi balita, jadi anak-anak, jadi dewasa. Sekarang mungkin sebagian sudah mulai tua. Berarti kita berubah-ubah enggak? Berubah. Berarti kita ini dicipta. Saya mau tanya, kita yang merubah diri atau kita dirubah? Ada yang merubah jenggotnya sendiri dari hitam menjadi putih. Kalau boleh berkehendak, jangan sampai hitam, jangan sampai putih lah kau ya. Kayak rambut, janganlah kau jadi berubah supaya tetap laku. Benar ya? Kalau boleh request kepada diri sendiri, keriput janganlah kau datang. Kalau boleh berkehendak kepada gigi, janganlah pernah ompong ya. Kalau boleh berkehendak kepada badan, janganlah engkau menua. Tapi apalah daya, kita pun tidak berdaya menahan satu uban dalam badan. Berarti kita ini diatur, kita tidak mengatur. Kita ini diubah, kita tidak pernah mengubah. Kita ini digerakkan, tidak pernah bergerak sendiri. Hakikatnya ya, cuma Allah berikan suatu kesempatan dalam diri, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat.
Baginya jiwa, baginya manusia ada kasab usaha. Kasab inilah, usaha inilah yang kita nanti pertanggungjawabkan. Ada pilihan taat, maksiat, kita pilih maksiat, itu nanti dipertanggungjawabkan. Kita pilih taat, itu nanti yang akan dibalas. Kesadaran ini, mumpung kesadaran ini masih bisa, sampai nanti kesadaran itu hilang, kita digerakkan sepenuhnya. Sudah pernah lihat ada orang sudah nggak bisa berpikir? Sudah lihat ada orang tidak bisa lagi jalan, sudah di atas kursi? Ya, tanda kalau kita tidak berkehendak kecuali tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah Ahlus Sunnah. Sekarang muncul ada gerakan-gerakan khilafah, tapi mengajarkan free will, takdir bisa ditentukan oleh manusia sendiri. Ya, syukurnya kelompok ini gerakannya sudah dibubarkan. Tapi masih banyak saja anak muda yang gandrung, ya, karena nggak mengerti sejarah dengan baik. Kalau dia ngerti sejarah dan akidah dengan baik, dia pasti mundur pelan-pelan. Kita tinggalkan itu, kembali ke badan. Jadi tubuh kita ini bukan kitalah yang mengatur. Nah, udah sadar? Udah mulai sadar belum? Ya, inilah akidah jika dibawa ke dalam diri. Jadi belajar akidah itu bukan hanya nyalahin orang. Itu tadi cukup, ya. Bidah-bidahin orang, syirik-syirikin orang, itu namanya cari lawan. Sesekali boleh, ya, bahas-bahas begitu, jawab-jawabin hujah orang. Tapi belajar akidah itu memantapkan keyakinan dalam diri. Saya mau tanya, yang ubah itu orang tua kita, atau pasangan kita, atau makanan kita? Siapa yang ubah badan ini? Dulu bisa request gak mau jadi perempuan atau laki-laki? Bisa request. Ibu-ibu ada yang lagi hamil, bisa paksa gak? Dek, kamu cewek ya? Kamu awas kalau gak cewek. Bisa gitu gak? Bisa gak, Bu? Kamu awas, kamu harus cowok. Anaknya cewek semua, pengen dapat anak cowok, ngancem, awas janin, deh bayi. Awas kalau kamu tidak jadi cowok. Gak bisa. Ibu, ayah hanya menjadi sarana diciptakan Allah untuk kelanjutan nasab manusia. Karena proses kelanjutan itu sangat mulia, maka hubungannya mesti dikokohkan bernama pernikahan. Masuk ke ilmu fikih, kita tinggalkan, kita masih bab akidah. Kata dokter, Bu, Pak, nanti lahirnya tanggal 10 Januari. Kata hasil USG, benar? Lahirnya nanti pas tanggal 10 enggak? Nah, yang sudah nganter-nganter istrinya nih, pas enggak tanggalnya? Lahir normal loh ya, bukan sesar ya. Pas enggak tanggalnya? Beda 2 hari, ada yang beda seminggu, ada yang beda sebulan, ada yang beda selama-lamanya. Maksudnya apa? Gugur. Nggak bisa kita atur, kita nggak bisa ngatur. Ini bukti Allahus Samad. Nah, ada masuk ke ayat ke-2. Apa arti Allahus Samad? Allah lah, kepada Allah lah engkau menggantungkan harapan. Maka tidak ada kejadian di alam semesta kecuali dalam pancaran nur Allah As-Samad. Kita bisa duduk malam ini, saya bisa berbicara, Bapak Ibu bisa minum, itu semuanya karena Allahus Samad. Dekat ya. Jadi sedekat apa Allahus Samad itu dengan kita? Sedekat air minum dengan tegukannya. Jika Allah tidak izinkan, maka keluar itu air,
Maka kita lihat orang sakaratul maut dikasih minum keluar, dikasih makan keluar, dikasih minum, ada yang masuk, tapi dia tidak pernah merasa puas. Karena as-samad tidak memberikan rasa segar dan kenyang. Tapi jika dia mengatakan kenyang tanpa makan pun 309 tahun, Ashabul Kahfi, mereka tidak kelaparan, tetap hidup. Maka dengan as-samad itulah kita bisa narik nafas, naik, keluar. Dengan as-samad itu kita sekarang duduk di Masjid Al-Munawwar ini. Dekat nggak tuh? Dekat sekali. Maka nurus samad tidak terpisah satu sel pun dalam tubuh. Tidak ada satu sel, satu molekul di tubuh ini, satu zarah di badan ini, kecuali situ ada pancaran nurus samad, Allahus samad. Corona itu diizinkan Allah karena nur as-samad izin. Allah punya rahasia, ya. Orang Indonesia ini pergi umroh udah pakai nafsu. Tiap hari ribuan orang berangkat. Nyampe di Mekah posting. Lagi di belakang Syekh Sudes nih, cialah. Soleh amat. Lagi dengarkan khutbah berbahasa Arab. Arab maklum. Ngerti juga enggak. Masa ada orang dengerin khutbah terus posting, tanda dia nggak ngerti fikih, ya? Sopan nggak orang azan kita selfie, sopan nggak? Itu hobi orang Indonesia. Dulu zaman-zaman lagu dangdut iwak peyek lagi rame, ada orang Indonesia, saya nggak boleh sebut dari mana, entah dari Banjar, entah dari Sulawesi, entah dari Lombok, entah dari Jawa, saya nggak tahu, ya nggak boleh sebut, ya. Ini bukan masalah ras, ini karena masalah lagi norak aja, ya. Orang Indonesia ini rajin kalau ke masjid carinya belakang imam. Kedapatanlah di belakang Syekh Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nyiennya. Itu sahih nggak tuh guru? Guru langsung bilang nggak sahih. Lagi sholat, ringtone bunyi, iwak peyek, iwak, dan suaranya jelas. Beberapa bulan ke depan, tetangga dia lagunya ganti. Sakitnya sakitnya tuh di sini, di belakang Sudes juga. Ya salah. Orang Indonesia ini fikihnya terlalu rapi. Kalau gerakan 3 kali batal. Dia nggak paham maksud gerakan 3 kali itu apa, ya. Jadi bagi dia kalau tangannya masuk ke saku sudah 2, ambil cari-cari HP udah 5, batal. Jadi sudahlah, biarin aja lah, uji kekhusyuan Syekh Sudes. Teganya orang Indonesia, ya. Dan lucunya, karena itu mic sensitif, terdengar masuk iwak peyeknya ke dalam TV-nya, Quran kan, TV Qurannya mereka tuh masuk, Bang. Malunya kita, ya. Mending yang keluar ringtone suara Guru Mahmud. Ya mereka. Tapi itulah masalahnya. Maka Allah kasihlah pandemi biar rindu ke Makkah, biar rindu ke Ka'bah, biar rindu kepada Nabi SAW. Biar ada rasa kalau kamu jauh dari Ka'bah masih taat nggak? Kalau kau jauh dari Madinah, kau masih sholawat nggak? Karena sebenarnya alam semesta ini adalah Madinatun Nabi SAW.
Tidak ada satu zarah pun di alam kecuali di situ ada percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu berguru kepada Syekh Abdul Rabb An-Nazari, murid Syekh Hasan Masyar. Beliau juga murid Syekh Ahmad Al-Alawi, Tarikat Alawiyah, Syaziliyah. Jadi Syaziliyah furu' Alawiyah. Apa kata beliau yang saya ingat-ingat sampai hari ini? Ar-Razi, jika engkau memandang apa saja, sebenarnya di situ ada hakikat nabimu. Saya nggak paham maksudnya apa. Ya Sayyidi, zidli, isyrahli. Wahai Tuan Guru, tolong jelasin maksud engkau apa, wahai Tuan Guru. Lalu beliau mengatakan, Allah itu menciptakan alam itu supaya alam itu mengenalnya. Mengenal itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan si alam. Ini yang saya sering di mana-mana saya sampaikan tafsir ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata kawan, gak ada maulid-maulid, gak ada Isra Mi'raj. Tugas kita bukan maulid, tapi beribadah. Dia pakai ayat ini membatalkan maulid. Padahal kalau dia mengerti ilmu tafsir, ini dalil maulid. Dari mana saya tahu? Dari karya Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi, yang Mursyid Tariqah Al-Idrisiyah. Apa kata beliau? Menukil tafsir Imam Mujahid dan Ibnu Abbas. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku atau mengenal aku. Siapakah yang paling pertama kenal Allah? Dalam Al-Quran, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Terus di ujung ayat, Wa ana awwalul muslimin. Akulah yang pertama muslim, yang pertama tunduk, yang pertama ibadah, yang pertama kenal Allah. Mutlak, secara mutlak. Maka yang dimaksud di ayat surat Zariyat itu, surat 51 ayat 56 ya. Tidaklah aku ciptakan alam semesta kecuali supaya alam itu mengenal aku. Yang pertama kenal aku, itulah sebab aku menciptakan alam. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu jasadnya belum ada, disebut nur. Maka muncullah kajian Nur Muhammad. Tapi saya mengimbau kepada para kiai, para habaib, para guru, tolong jangan sampaikan hadis palsu. Ya. Laula ka Muhammad ma khalaqtul aflaq, itu hadis ilham, bukan hadis Nabi. Jadi seorang wali baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu dia bertanya, ya Allah, ini ayat maksudnya siapa? Siapakah yang mengenal engkau? Siapakah yang pertama mengajarkan menyembah engkau? Muncullah di situ Muhammad. Lalu tiba-tiba ada kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena sang Muhammad yang menyembah itu, alam ini tidaklah aku cipta. Muncullah kalam ilham yang baru, kuntu kanzan bakhyan. Dulu aku sendiri ahad, tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal. Nah, Allah tuh boleh narsis, kita nggak boleh narsis. Allah boleh pengen dikenal, suka-suka dia. Kita
tidak boleh berharap terkenal kecuali dikenalkan oleh Allah. Ya, karena siapa yang pengen terkenal, dia sedang mencoba mencuri, mengambil alih kesenangan Allah. Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan, pengen dipuji, ingin di like, itu adalah hakku. Siapa yang coba-coba ambil hakku, berarti nyatakan perang terhadapku. Jadi jangan coba-coba ya berharap pengen terkenal. Orang terkenal itu kan kabir, yang kabir kan cuma Allah. Tapi kalau dikenalkan dalam kabirnya Allah, kita ridho, ya. Jadi tidak ada orang dikenalkan oleh Allah kecuali dia sedang larut dalam nur Allah Al-Kabir, nur Allah Al-Azim. Maka saya berharap di masjid ini nanti ada tuan-tuan guru yang mengajarkan Al-Asmaul Husna, ya. Bukan untuk jadi wiridan. Ini baca sekian kali untuk begini, enggak, bukan itu. Nanti ada ilmu hikmah. Nanti masjidnya menjadi pusat ilmu kebatinan. Enggak, ingin menjelaskan indahnya nama-nama Allah. Semoga nanti Tuan Guru Jailani dan kawan-kawan beliau, ya, nanti ada yang mau mengajarkan Al-Asmaul Husna dengan asrar-asrarnya, ya. Semakin kenal nama Allah, semakin kenal kepada yang punya nama, ya. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 99 nama yang mengalir di tubuh ini. Jadi kalau mau memahami nama-nama Allah, cukup kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis juga. Itu perkataan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapa yang kenal diri, kenal ilahi. Ya. Jadi kita kalau kenal struktur anasir di tubuh ini, kita akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, udah 9:30 nih Pak Pengurus. Ini lagi memperkuat Ahlussunnah ke dalam, ya. Kalau ingin memperkuat Ahlussunnah ke dalam, mesti belajar ilmu tauhid bersanad dan ilmu tauhid para sufi. Harus belajar. Karena yang menyusun akidah Ahlussunnah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu murid langsung dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berguru langsung. Dalam riwayatnya disebutkan oleh Imam As-Subki dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, ya. Beliau juga berguru kepada teman Junaid namanya Imam Ruwain. Beliau juga berguru kepada Abul Husain An-Nuri dan lain-lainnya. Itu sebabnya tetangganya Syekh Nafis, tetangganya Syekh Al-Banjari, Syekh Nafis, Muhammad Nafis, pengarang kitab Durrun Nafis, ya. Saya baca kitab itu berkali-kali, Pak. Itu beliau kalau menyebutkan akidah Asy'ariyah pasti selalu cocok dengan akidah wali-wali Allah. Cocok. Jadi belajar akidah itu bukan hanya teori, tapi juga memantapkan keyakinan, menumbuhkan rasa. Baru sempurna Ahlussunnah. Maka tidak sempurna akidah sifat 20 sampai belajar tasawuf. Oleh karena itu, orang Banjar punya guru yang sangat luar biasa, namanya Abah Guru Sekumpul. Beliau mengajarkan sifat 20 berikut dengan rahasia-rahasia ketasawufannya. Tapi ingat, tasawuf itu rahasia tauhid. Akidah itu aturan kaidah-kaidah tauhid. Syaitan tidak akan pernah diam membiarkan ulama-ulama ahlullah membagikan ilmu ini kemana-mana. Maka syaitan akan membisikkan wali-walinya yang bertubuh jasad manusia dan bergelar ulama dan ustaz agar menyerang ulama-ulama yang mengajarkan rahasia-rahasia akidah dan tauhid ini. Maka mereka akan ngompor-ngompori umat untuk membenci para sufi.
Akhirnya umat tahu, jangan bertasawuf tergila, jangan bertasawuf nanti ninggalin dunia. Mana ada tasawuf meninggalkan dunia? Nggak ada. Semakin orang bertasawuf, semakin dia mengerti dunia itu mesti dipegang, jangan dibiarin, jangan dibuang. Maka Bapak Saudara bukan Allah, unsur ahlu sunnah inilah yang lagi dipecah-pecah oleh musuh Allah. Pertama, akidah ahlu sunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang kedua bermazhab Syafi'i atau 4 mazhab. Yang ketiga bertasawuf. Ini yang diajarkan oleh Syekh Arsyad Banjari, Abdul Somad Falembani, Aba Guru Sekumpul, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Semua mengajarkan itu, 3 paket sekaligus. Maka kami berharap semua kurikulum kajian-kajian di masjid pecahan dari 3 ini, ya, supaya beragama kita sempurna. Karena di akhir zaman ini muncul ilmu cocoklogi akhir zaman. Semoga nanti ada yang bisa menjelaskan perkara akhir zaman, ya. Barangkali itu kayaknya sudah banyak surat cinta ini. Bagusnya pengurus yang baca ini, ada yang pilih aja Pak pengurus, pilih mana yang cocok, ya. Gak usah semua Pak pengurus. Ini ada pertanyaan dari jamaah, ya. Pertanyaannya, kapan kami dapat dibimbing talqin zikir bersama dan mendapat nama ruh? Kemudian bolehkah saya menjadi murid Ahliyah? Boleh. Bapak Ibu yang bukan Allah, murid itu ada murid shadiq, ada murid kazib, ada murid yang benar-benar sungguh-sungguh, ada murid yang bohong, ada murid ikut-ikutan, ada murid sungguhan, ada murid tim hore, ada murid tim asli. Kalau tim hore itu, kalau cocok sama nafsunya, dia ikutin gurunya. Kalau nggak cocok sama nafsu pemahaman dia tinggal. Banyak begitu, ya. Masa murid lebih ngerti dari guru? Kata si murid, saya ambil yang baik-baik saja dari tuan guru. Berarti dia lebih ngerti daripada gurunya. Benar nggak? Bahaya itu, ya. Tapi banyak orang ngomong itu, ya. Dia banding-bandingin Pak Kiai Jailani sama Pak Kiai Fulan. Kita ambil saja yang baik-baik. Dia lebih paham daripada pakai Jailani. Kalau jadi murid, istikharah dulu, ya, musyawarah dulu, tanya kepada Allah, saya berguru kepada siapa. Kemudian kapan ditalkin? Nah, talkin itu kan saya ngikutin sir dalam diri saya. Kalau sirnya kuat, mau 1 orang, mau 1000 orang, mau 5000 orang, jalan. Tapi kalau sirnya tidak ada, mau 1.000.000 orang minta nggak dikasih. Mungkin pada iri kali ya, waktu kita kemarin ke Banjarbaru, ya. Itu tengah hutan itu Pak. Saya terenyuh. Guru Wildan ijazah talqin zikir riwayat ahli hadis. Itu yang datang dari macam-macam provinsi. Kalau Tuan Guru Wildan sudah berendah hati, masa saya masih menjual mahal, ya? Ilmi talqin tidak dapat dibeli, tapi karena sayang guru dikasih jual. Bapak mau beri kalimah pakai apa? Mau dikasih 1 M nggak terbeli, 1 triliun nggak beli, nggak bisa. Itu kalimah Allah mahal Pak, masuk dalam kolbu. Itu kolbunya lebih berat daripada dunia dan seisinya, lebih berat daripada langit dan bumi. Itu kalimah kalau ada masuk ke dalam kolbu. Mau beli pakai apa? Tapi karena guru masih manusia, senangkan guru semampu kita.
Kapan talqin? Ya tunggu aja keberuntungan, Pak. Ya. Waktu itu yang datang muhibbin, muridinnya Abah Guru kumpul, murid-muridnya Abah Guru Wildan dan lain-lainnya, datang mereka jauh-jauh. Tempatnya di hutan, Pak, bukan ya pertigaan begini. Ya, ini pertigaan apa perempatan? Perempatan. Enak nyari di sini. Kalau di sana ketemu harimau 7 kali, Pak. Baru nyampe, kita aja bingung. Ini kampung apa ini? Masih ada kunang-kunang, apa tuh nggak kunang-kunang? Terus kita datang, itu dinginnya bukan main. Hutan dibuka, karena mereka sudah terlihat mulai sodik, mulai sungguh-sungguh. Guru yang datang juga tulus-tulus. Tiba-tiba ada isyarat talqin malam itu juga, talqin semua. Ya, sayangnya orang Balikpapan dekat begini nggak datang. Itu orang Sampit datang, Pak. Orang Pontianak datang. Balikpapan ke Martapura berapa jauh? 12 ya. Ketemu harimau 70 kali ya. Imam Bukhari cari satu hadis lewat 5 negara. Ini satu provinsi aja mesti mikir-mikir. Wajar kurang berkah ya. Tuan guru kita di samping dari 82 sampai tahun 95 menahan diri di Makkah. Sekarang antum tinggal menikmati wejangan beliau, ya. Kan tidak semua orang sabar. Anak-anak kita lagi sibuk main. Ya, tar gedenya jadi apa kita nggak tahu. Jadi jangan buru-buru talqin, jangan talqin dengan nafsu. Saya sudah sering katakan, thariqat saya bukan talqin, thariqat saya ngaji, sehingga ilmunya membuat dia sadar, baru talqin terasa besar. Kalau talqin duluan, coba dulu kalau Buya ini wali Allah pasti talqinnya mantap. Emang begitu. Itu namanya nguji-nguji guru. Ya, guru saya Syekh Amin Salim Al-Kurdi, orang Lubnan, Beirut, masih muda. Saya berguru kepada orang meskipun dia masih muda, tapi data saya lah sedikit. Dia punya guru namanya Syekh Husain Nusairan, orang Syiah. Ngejek orang tarekat Naqsyabandiyah lagi tahlil di masjid. La ilaha illallah. Dia sengaja langsung menerobos, duduk pas di tengah-tengah. Dia nggak tahu kalau orang zikir itu kan energi muter, yang paling ketarik yang paling tengah. Dia niatnya mau ngejek. Orang kalau tahlil kan kepalanya gerak. La ilaha illallah. Dia bilang, "Tar aku gerak-gerak juga." Dia pejamkan matanya, kayak asli, kepala nunduk sedikit. Kayak beneran, Pak. Dia mulai baca La ilaha illallah. Pas illallah dia sudah tahu. Tahu-tahu dia sudah masuk ke satu alam. Di situ ada 2 malaikat nanya dia, "Man rabbuka?" Kaget dia. Ya. Ini muridnya masih hidup yang cerita, dan muridnya ribuan. Selesai, selamat Pak, diselamatin. Ini orang Syiah nih. Terus perjalanan padang mahsyar, bangkit dia lihat, bengong sampai ditimbang mizan sampai Siratal Mustaqim. Mau jatuh, bangun dia. Mau jatuh dari sirat, bangun dia. Pas bangun, orang baru tutup La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget dia. Orang cuma tahlil 10 menit, dia sudah mengalami perjalanan seorang yang mati sampai nanti ke Siratal Mustaqim. Kenapa? Yang punya nama Allah itu adalah pemilik waktu. Tinggal dipindah aja. Pindah aja.
Ana dahar, akulah sang pemilik waktu, aku yang menggerakkan waktu, aku yang pindah-pindahkan waktu. Maka beliau sadar langsung nangis. Itu orang tarekat gak ada yang nangis karena sudah biasa dengan kalimat itu. Nangis-nangis datang ke tuan gurunya. Tuan Syekh, ampunkan saya. Saya niat duduk di sini mau mengolok-olok kalian. Baru saja saya baca la ilaha illallah, saya tidak tahu ternyata sudah ditanya mungkar Mau Pak, mau cobain begitu? Syukur balik kalau nggak balik. Akhirnya beliau ingin belajar. Saya pengen jadi ahlus sunnah, tolong bimbing tuan guru. Dibimbing oleh beliau. Tapi karena beliau udah pulang pergi ke Aleppo, Beirut, maka beliau titiplah kepada seorang ahli hadis yang juga ahli tarekah. Disuruh belajar alfiyah, disuruh belajar nahwu shorof, baru belajar hadis, dan belakangan jadi mursyid dan menjadi muhaddis. Ya, alhamdulillah, sezaman dengan Imam Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi beliau di Beirut. Beliau pernah bertemu dengan Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam Jazuli di masanya, yang memegang sanad Dalailul Khairat, kitab salawat yang dipakai oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Guru Mahmud masih baca Dalail. Senyum beliau, malu-malu kayak gadis ditanya mau kawin itu tidak. Beliau ini ahlul Quran, sibuknya sama Quran ya, sama Dalail ditinggal dulu. Boleh. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Buya, bagaimana hukumnya kalau saya belajar agama melalui aplikasi online? Contoh ilmu tajwid, bacaan sholat dan lainnya. Kalau masih di balik papan, mumpung badan belum ditanam di balik papan yang sebenarnya, masih ada tuan guru kita ngajar tajwid, datanglah ke guru tajwid. Karena ilmu tajwid itu nggak bisa lewat layar. Tajwid itu harus menirukan gerakan guru, lidah guru persis, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Berlebih dikit jadi aneh. Coba baca A, coba baca A, kayak orang mau buang air besar. Ya, dulu belajarnya lewat TV ya, lewat aplikasi ya. Coba baca so. Nah, saya aja salah baca nih, ini sengaja nunjukin salah nih. So, salah semua ini. Ada orang yang so-nya mulutnya monyong, emang ada makhrijul huruf, bibir monyong. So. Ya, orang belajar Jazariyah, ini kitab tauhid Jazariyah, itu huruf per huruf dijelaskan keluarnya dari mana. Jadi kalau belajar Jazariyah, nanti sama guru dikasih peta, kasih di mana saja tempat huruf keluar, lidah ketemu mana, giginya di mana, semuanya jelas. Maka saya menyampaikan kepada ahlul Quran, antum beruntung jadi ahlul Quran. Kenapa? Ahlul Quran itu orang yang paling pas menirukan Nabi, mulai dari huruf alif sampai hamzah ya, nggak boleh keluar, persis harfan-harfan, nggak boleh lepas. Tidak hanya menirukan suara. Kalau kita kan menirukan suara ya, yang penting ada iramanya. Wal-dhalin. Aduh ya Allah, nggak tahu itu Bayati apa itu ya, Bayati, Mbak Nawa, Hijaz. Nggak tahu tuh kemana tuh perginya. Jadi saran saya kalau belajar tajwid jangan hanya lewat online, kecuali sudah khatam sekali belajar tajwid kepada ahlinya, baru penyempurnaannya, pengingatnya lewat online. Ya, gitu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana jalan Allah yang tepat dan cepat? Ini orang anak milenial ya. Seperti yang nulis bukan anak milenial, udah tua tapi udah bosan bertarekat.
Udah banyak belajar ini dan itu tapi gak usul-usul ya. Ma'rifatullah itu bukan nangis-nangis. Ma'rifatullah itu bukan tiba-tiba hilang, bukan. Ma'rifatullah itu bukan tiba-tiba menggigil, bukan. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Mengenal Allah itu ada versi dalil akal. Akal itu berpikir kalau alamnya ada pasti ada yang ciptain alam, segitu doang. Ada versi kolbu, kolbu ini gelisah terus. Sebut saja nama Allah di kolbu, hilang itu gelisahnya. Semakin banyak menyebut nama Allah di kolbu, hilang gelisahnya. Itu cara usul di kolbu. Tapi ada yang gak bisa saya ceritakan, usul pada ruh. Ya, itu belum boleh diceritakan. Itu masih rahasia Allah yang disimpan di kolbu para kekasih-kekasih. Ya, kalau saya ceritakan sama seperti orang jualan emas di tepi jalan, dikira Kuningan. Jualan batu tepi jalan, katanya batu Borneo. Ternyata batu sintetik, batu plastik. Gak ada orang jual barang mahal di tepi jalan, gak ada. Nggak ada, pasti disimpan, pasti dijaga. Ya, bagaimana cara ma'rifatullah? Ada jalur pintasnya. Mendekatlah kepada orang yang paling kenal Allah, pasti ketemu Allah. Ya, itu jalur pintas tuh. Mau kan yang pintas kan? Senai-nai dia, khidmah kepadanya, bikin dia bahagia, bikin dia farhan. Ya, antum nanti usul sama Allah tanpa disadari. Insya Allah pasti. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Itu kalimat diambil dari hadis Nabi, tapi kalimatnya bukan hadis Nabi. Jadilah engkau bersama Allah, beradalah engkau bersama Allah. Jika engkau belum sanggup, maka beradalah bersama orang yang sadar bertuhan kepada Allah. Ini diambil dari hadis Nabi, hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man awliyaullah? Siapakah wali-wali Allah? Apa jawaban Nabi SAW? Man iza ru'u dzukirallah. Orang sosok yang jika engkau pandang dia, engkau dekati dia, engkau teringat kepada Allah. Itulah wali Allah. Gimana, udah ketemu belum? Lanjut. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap beberapa pendapat ulama, misalnya Imam Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menyebutkan bahwa umur umat Islam tidak lebih daripada 1500 Hijriah. Jika dikaitkan dengan hadis, maka semua hadisnya lemah. Tapi jika dikaitkan dengan ilmu huruf dan ilmu adat, ilmu angka, maka ada pembenarannya. Nanti tuan guru, para habaib, para masyayikh, para santri yang ngerti ilmu nilai angka, namanya hisab jumal, buka surat Iqtaraban, apa ayatnya? Surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Itu hitung satu hurufnya, jumlahnya sama dengan 1500. Imam Suyuti menjawab pakai ini. Hadisnya beliau katakan hadisnya dhaif. Ya. Kalau mengikuti ilmu huruf, umur umat udah tinggal dikit lagi. Ya. Sekarang 1443, benar? Tambah 13 tahun di Makkah. Gak usah pakai hadis Tirmizi 10 tahun. Berarti sekarang berapa? 1443, 1453. Untuk jadi 1500 berapa tahun lagi? Hah? 40 tahun. 47. Sebelum 47 itu kejadian 10. Dibagi aja 47 atau anggap saja 50 tahun ya. 50 tahun itu dibagi 10 kejadian.
keluar Dajjal, Daulah berdiri, Ya'juj Ma'juj keluar, Dabbah keluar, Daulah Iblis berdiri untuk terakhir kalinya. Terbit matahari dari barat. Ini mana? Timur. Salah ya situ ya. Salah unjuk kita, disorientasi arah. Itu kejadian dalam waktu 50 tahun ini. Berarti kalau dibagi 10-10 atau 5-5 tahun, bentar lagi Dajjalnya keluar. Bentar lagi Pak, beneran. Ini bentar lagi, kan corona ini bagian dari pencirian dia keluar. Ini corona mau mecah-mecah orang. Makanya nanti nggak akan ada majelis begini. Mumpung masih bisa ngumpul, kita majelis, kita maulid sebanyak-banyaknya. Kita kenang Rasulullah, kita ceritakan Rasulullah. Jika nanti kita tidak bisa berkumpul lagi, kita, keluarga kita, anak cucu kita kenal sifat Rasulullah. Kalau sudah kenal kisah Rasulullah, nanti kenal dengan Al-Imam Al-Mahdi. Itu rahasia maulid. Rahasia maulid itu supaya sifat Nabi terpatri dalam diri kita. Baru dengan itu kita kenal siapa Imam Al-Mahdi. Ya, Nabi itu ini nggak suka posting nggak dulu? Nabi dulu suka ngomong di YouTube nggak? Enggak. Ini ada ngaku Imam Mahdi ngomong-ngomong di YouTube. Katanya bakal diislah tahun sekian. Ya salah. Udah jelas YouTube punya Yahudi ya nggak? Ya, Facebook punya mereka juga. Yahudi juga punya Imam Mahdinya sendiri, juru selamatnya, Mesiahnya. Dan mereka memusuhi Mesiah Imam Mahdinya kita. Semua agama mengajarkan tentang itu, ya. Besok pagi di mana? Temanya tentang apa? Enggak ada. Tentang Imam Mahdi besok. Mau? Saya bahas besok tentang, insya Allah kalau umur panjang, tentang ma'rifatu imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, insya Allah. Insya Allah besok pagi ya. Ya, di Pasar Baru subuh. Bangun kan nih? Saya juga nggak yakin saya bangun kalau Allah tidak bangunkan, ya. Di mana? Ada lagi? Oke. Ini dari Ibu, ya. Amalan apa yang dapat membuat hati itu tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud dan semakin merasakan rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalannya pertama niat. Pertama apa? Udah niat belum? Sebelum tidur niat, ya Allah, Engkaulah yang memegang jiwaku, maka kembalikan ruhku sebelum subuh, ketika sepertiga malam terakhir. Saya jamin kalau niatnya tulus dibangunkan Allah. Terus udah bangun nggak sholat. Apa kata Nabi? Yanzilu Rabbuna, Allah turun fi sulusul akhir, di sepertiga malam terakhir. Fayaqul hal min mustaghfirin faaghfir lah, hal min tabin atubu ilaih. Allah berfirman, Allah ngomong, Allah ketuk pintu hati kita. Ada yang istighfar nggak? Ada yang minta ampun nggak? Saya ampuni. Ada yang tobat nggak? Diterima tobatnya. Ada yang minta permohonan nggak? Aku kasih. Kata Allah, tadi niat bangun, dibangunin, buang air kecil, tidur lagi. Besok Allah bangunin lagi, bangun pasang selimut lagi. Malam ketiga Allah ketuk lagi pintu kolbunya. Woi bangun, aku turun kau tak bangun, aku datang jadi tamumu engkau tidak bukakan pintumu. Mau nggak Bapak Ibu? Udah 3 kali salam kita nggak dijawab, masih mau nunggu depan rumah orang. Ini bapak-bapak ini ngelamar tapi ditolak 3 kali. Mana harga dirimu?
Emang gak ada lagi perempuan lain? Kata Allah, emang kamu doang hamba aku? Pindah samping. Pindah. Allah bangunkan yang di samping. Yang dulu kita bilang dia munafik, Allah bangunkan dia. Yang kedua, kalau sudah tahajud ketinggalan, maka torikohnya dikodok. Cuma 2. Apa torikohnya? Maka Nabi selalu mengkodok amal-amal malamnya. Nabi pernah sholat subuh, ba'da sholat subuh sholat lagi 3 rakaat 2+1. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini subuh kok jadi 5 rakaat? Kata Nabi, enggak, saya ketinggalan witir malam tadi, maka aku kodok sekarang. Coba Tuan Guru Mahmud ba'da sholat subuh sholat lagi, berhenti jadi imam, dipecat jadi imam. Rasulullah sekali saja kita ketemu hadis, beliau sholat sunat di waktu makruh, ternyata itu sholat sunnah qadha. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, taunya Sahih Bukhari Muslim bab apa? Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taunya itu aja ya. Jadi Bapak Ibu mau tahajudnya istiqomah, niat. Yang kedua, ketinggalan di kodok. Sekali tidak di kodok, besok-besok malas. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan enggan kepada kalian sampai kalian enggan. Ya, khalas, masih ada, cukup. Satu lagi, antum yang nanya. Minta amalan untuk hadiah kita malam ini. Amalan kira-kira ijazah yang bisa diberikan kepada kita yang hadir malam ini. Nanti diketahui netizen, masa witir aja pakai ijazah. Ada laporan barusan. Ya kalau nggak dijazahin nggak witir-witir, maka kita ijazahin. Saya dulu witir itu pakai ijazah. Ada ijazah dari guru saya dulu. Baru saya istiqomah witir. Nah, untuk Bapak Ibu, ijazahnya bukan membaca, tapi melupakan. Bukan mengingat, tapi melupakan. Mau? Ini wirid paling ringan. Tapi antum jadi kekasih Allah setelah 40 hari. Kalau berhasil, nanti pulang, sebelum tidur jangan pegang handphone ya. Kalau mau pegang handphone, taruh dulu wudu. Nabi mengatakan, jika engkau hendak tidur, falyatawadda wudu'akum lis-shalah. Maka berwuduklah seperti wuduk salat. Jadi ada wuduk mau makan, cuci tangan namanya. Ya, secara bahasa. Lalu handphone udah enggak dipegang-pegang nih, kecuali bikin alarm boleh. Tapi biasanya kalau udah pegang alarm nyambi ke Facebook. Sama aja, kiai gak kiai sama ya. Sama, kecuali kiai samping saya ya. Terus ngapain? Duduk sebentar, pegang dada kita, pejam mata, lalu katakan, coba ikutin kata-katanya, buka mata aja, jangan pejam, nanti aja pejam matanya, ntar nangis di sini lagi. Ya Allah, jika ada keburukan dalam hatiku, kebencian dalam kolbuku, dendam kesumat dalam jiwaku, atau apapun yang tidak engkau ridhoi, maka hapuslah ya Allah. Diusap dadanya, baca Al-Fatihah, selawat. Al-Fatihah sekali, selawat. Mau ngamalin? Maka semua orang yang kita benci lupain. Semua orang yang nyakitin hati kita, kita buang. Semua yang bikin patah hati, jangan disambung lagi, lupain aja. Ya, ini amal paling ringan. Amalan tanpa membaca, amalan tanpa mengingat-ingat, cukup lupakan apapun yang tidak perlu diingat. Disebut dengan wirid hizib salamatus sadar. Apa nama hizibnya? Hizib salamatus sadar, baru turun malam ini. Ya, ini wiridnya, ini asli, ini saya nggak main-main. Ya, dimulai dengan syahadat, pegang dada,
Katakan kalimat tadi dengan bahasa kita semua bebas. Yang penting buang semua benci, buang semua suuzan, buang semua sakit hati. Ditutup dengan baca Al-Fatihah dan sholawat. Rindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat beliau tidak pernah dendam. Barulah nurnya masuk ke dalam diri. Tidurlah dalam rindu itu kepada Rasulullah. Tidur, nanti suatu saat Rasulullah akan berkunjung, insya Allah. Ya, insya Allah. Saya nggak jamin, karena bisa jadi hari ini berhasil, besok tidak. 40 hari itu nggak boleh lepas, karena kalau lepas tidak berhasil ke hari-hari berikut. Ya, walaupun sejenak sebelum tidur, sejenak saja. Mulai apa? Syahadat. Terus pegang, berbicara. Ini torikotnya dulu, torikot Imam Haris Muhasibi. Kita hidupkan kembali. Torikot ini sudah pernah mati, kita hidupkan kembali. Saya punya sanad kepada beliau, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ya, yang lahirnya 160 Hijriah, berarti abad kedua, sama-zaman dengan Imam Syafi'i. Torikot beliau adalah membuang semua kebencian di dalam hati sebelum tidur. Tambahan Fatihah dan salawat. Fatihah itu salawatnya Allah, salawatnya ruh, salawat Nabi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaztukum kama ajazana masyayikhuna. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami. InsyaAllah kalau umur panjang besok kita kajian tentang hadis-hadis Imam Mahdi dan rahasia-rahasianya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.